Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, khusus yang kami muliakan, Takmir Masjid At-Taqwa yang kami muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Cendekia Adabi, santriwan santriwati yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama duduk di majelis ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, menjadi niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada suatun hasanah kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Anak-anakku yang Nabi banggakan, kita lanjutkan ngaji kita berkenaan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita mampu mencontoh daripada perjuangan beliau dalam menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui begitu besar ujiannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mempertahankan keimanannya, menyampaikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya ujiannya, ya. Bukan hanya harta benda saja yang dikorbankan, bahkan taruhannya pun juga nyawa. Maka kita patut bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan kelak kita dimatikan dalam keadaan iman. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang Nabi banggakan, pelajaran yang ke-27, Hijratul Habsyatis Tsaniyah. Ya. Hijrahnya kaum muslimin wal muslimat ke negeri Habsyah yang kedua. Hijrah yang kedua. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi syi'ba amara jami'al muslimina bil hijrati ila Habsyah. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi memerintahkan kepada jami'al muslimina, seluruh kaum muslimin pada waktu itu, bil hijrati ila Habsyah, kembali hijrah, berpindah ke negeri Habsyah. Tuh ya. Karena semakin teror yang semakin luar biasanya itu, sehingga mengharuskan kaum muslimin pada waktu itu untuk berhijrah kembali. Fahajara rajulan, maka hijrah
kurang lebih pada waktu itu ada 73 orang laki-laki yang hijrah. Ya. Berapa? 73 orang dan 11 orang wanita. Nah, ini hijrah yang kedua. Jadi kurang lebih untuk yang laki-laki itu berjumlah berapa? 73 dan 11 untuk wanita. Dari salah satu mereka itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Tuh. Walahiqa bihim muslimun al-Yaman minhum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi. Kemudian menyusul hijrah dari sebagian orang-orang Islam yang tertinggal, ini maksudnya menyusul para sahabat yang sudah hijrah duluan. Nah, itu salah satunya dari mereka itu adalah siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itu salah satu orang yang menyusul hijrah ke negeri Habsyah. Wa banu ammihi, bersama anak-anaknya dan pamannya Abu Musa al-Ash'ari. Wa kanat hazil hijratu fis sanati sabi'ati minan nubuwati. Dan adapun hijrah ini fis sanati sabi'ati minan nubuwah, 7 tahun setelah kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Islamu Malikil Habsyati, Islamnya Raja Habsyah. Islamnya Raja Habsyah. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal Habsyati arsalu rajulaini bihada ya talaban minhu ayyuradda man hajara minal muslimin. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui mengetahui atas hijrahnya orang-orang muslim pada waktu itu, hijrahnya orang muslim ke negeri Habsyah. Orang-orang Quraisy itu tahu ini penduduk Mekah ini yang para pengikutnya Nabi Muhammad ini pada kemana kok nggak ada. Nah, ternyata mereka mengetahui telah hijrah ke negeri Habsyah. Maka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengirim utusan arsalu rajulaini, dua orang laki-laki dikirim untuk mencari orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habsyah itu. La bihaza ya talaban minhu ayyuradda man hajara minal muslimin. Sambil mereka menghadap ke Raja Habsyah dengan membawa barang-barang berharga untuk dijadikan hadiah. Nah, itu supaya setelah istilahnya kalau bahasanya kita nyogok disogok, biar orang-orang Habsyah itu mau menyerahkan, khususnya raja mau menyerahkan orang-orang muslim, orang-orang Islam yang hijrah ke negeri Habsyah pada waktu itu. Nah, sehingga orang-orang Quraisy yang mengirim utusan yang dicari itu dibawain bekal untuk nyogok
nyogok Raja Habsyah agar mau menyerahkan orang-orang muslim yang hijrah ke negeri Habsyah untuk dibawa kembali lagi. Ya, untuk disiksa kembali. Itu. Fa'aban Najasyiyu taslimahum. Maka apa? Raja Habsyah pada waktu itu awalnya tuh hampir menyerahkan para sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Habsyah, akan tetapi tidak jadi menyerahkan karena apa? Ba'da an akhbaru Ja'far bin Abi Thalib, setelah mendengarkan cerita daripada sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Itu ya. Bercerita bihaqiqatid dinil Islam, cerita tentang hakikatnya agama Islam. Wa qara'a alai awwalu suratu Maryam. Dengan apa? Sahabat Ja'far membacakan surah Maryam. Membaca awal surah Maryam. Setelah didengarkan, diresapi, dihayati, kok tahu ya orang-orang Islam itu kok tahu tentang agama saya ini gitu ya, dengan dibacakan ini. Maka setelah dibacakan itu yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Itu ya. Kalau kita lihat filmnya itu, dia sampai nangis ya. Sampai nangis bahwa ini adalah agama yang hak, benar ini apa yang dibawa Muhammad itu. Kalau kalian pernah lihat filmnya itu, diceritakan tuh begitu. Terharu. Itu ya. Maka pada akhirnya apa? Faraja'a khaibain wa aslaman najasu wa man ma'ahu minal qissisina waruhbani. Maka utusannya orang-orang Quraisy tadi disuruh untuk kembali ke negerinya, dan wa aslaman najasu, Raja Habsyah pada akhirnya masuk Islam. Ini sangat luar biasa ya. Wa ma'ahu, dan menyertai rajanya. Siapa? Minal qissisina, pembesar-pembesar negeri Habsyah pada itu ya, menteri-menterinya, pokoknya semua pembesar-pembesar Habsyah ya, orang-orang negeri Habsyah itu ikut rajanya masuk Islam. Begitu juga waruhbani, para pendeta-pendetanya juga sebagian besar mengikuti apa? Masuk Islam rajanya. Nah ini. Fi dzalikal waqti sanatis sab'ina minan nubuwah. Dan pada waktu itu apa? Sanatis sab'ina, masuk pada tahun yang ke-7 daripada kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu fi haqqihim, maka Allah menurunkan surat ya atas kejadiannya itu apa? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Nah, turunlah ayat itu. Summa matan najasu fa shalla alaihi rasulu lamma a'lamahu Jibrilu biwafatihi wa hadha aslu salatan janazati alal ghaib. Ya, sampai pada akhirnya apa? Raja Habsyah itu meninggal dalam keadaan Islam
Ya. Ketika Nabi diberitahu oleh siapa? Malaikat Jibril atas kewafatannya Raja Habsyah, maka Nabi langsung apa? Mensolati, nyolati lah ya, nyolati daripada Raja Habsyah itu dengan apa? Sholat ghaib. Maka diriwayatkan asal mulanya terjadinya sholat ghaib ini ya inilah ketika Raja Habsyah meninggal, kemudian Nabi mengerjakan sholat ghaib. Wa hadza aslu sholati janazati alal ghaibi. Itu ya. Jadi sholatnya Kanjeng Nabi, sholat jenazah itu apa? Dengan cara sholat ghaib. Jadi diriwayatkan ini adalah awal daripada syariat sholat ghaib. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari. Menerangkan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hisari, dari kepungan. Dari kepungan. Kita tahu ya, begitu berat ujiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, sampai nyawanya pun terancam. Nah, itu. Fis sanatil 'ashirati minan nubuwati ittaqafa khamsatun min ashrafi Quraisyin fanaqadus sahifata. Pada tahun yang ke-10 ya dari kenabiannya Kanjeng Nabi, sepakat daripada 5 orang ya, pembesar-pembesarnya orang Quraisy itu apa? Kembali meneror Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fanaqadus sahifata, merusak surat perjanjian. Nah, kan minggu kemarin itu sudah habis sampaikan bahwa ada perjanjian yang kemudian surat perjanjian itu diletakkan di Ka'bah. Nah, itu. Kemudian dengan orang-orang kafir Quraisy apa? Surat perjanjian itu dirusak, disobek dengan mereka. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar, ya, Nabi keluar. Daripada apa? Yaitu tadi kepungan-kepungan daripada orang diboikot lah bahasanya itu ya. Ba'da an makasu fi si'bi qariban min salasi sanawatin. Setelah apa? Nabi memberanikan terhadap apa? Pendiriannya. Nah, itu ya. Kemudian Nabi mengajak orang-orang terdekatnya, keluarganya. Nah, itu kurang lebih selama 3 tahun diboikot lah bahasanya orang sekarang itu. Ya, dari makanannya, pekerjaannya itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita nggak bayangkannya gimana penderitaannya pada waktu itu. Masya Allah ya. La yasilu ilaihim. Sahabat Nabi juga nggak bisa apa? Untuk mendatangi Nabi itu kesulitan. Nah.
mendatangi Nabi apa minat ta'ami untuk apa memberikan makanan gitu ya, memberikan makan ala kadarnya lah gitulah. Itu kesulitan. Karena apa? Dihadang-hadangi, dikepung dari segala penjuru oleh orang-orang kafir Quraisy. Illa khufyatan hatta aqulu waraqas syajarah. Kecuali apa? Kecuali dengan sembunyi-sembunyi, samar, ya. Nah, itu. Kemudian Nabi dan para sahabatnya itu apa? Makan dedaunan lah gitu ya. Dedaunan daripada pohon-pohonan. Itu karena apa? Saking diterornya itulah ya. Semuanya diputus mata rantainya dengan orang-orang kafir Quraisy itu dari segi makanannya. Pokoknya nggak boleh. Nah, gitu. Wa kana ar-rasulu qad akhbara anna al-arda qad akalatis sahifah falamma nazalatha quraisyun liumazziquha wahaduha kama akhbar. Dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar menceritakan bahwa sesungguhnya bumi itu adalah apa? Makanan, tempatnya makanan. Nah, itu ya. Itu yang tertera pada apa? Sahifah, perjanjiannya antara Kanjeng Nabi dan juga orang-orang kafir Quraisy. Itu ya. Falamma nazalatha Quraisyun, maka ketika orang-orang Quraisy mengetahui apa? Bahwa Nabi masih menyimpan salilannya perjanjian itu ya, liumazziquha, maka mereka itu ngerebut ya, direbut kembali, diambil kembali, wahaduhuma kama akhbaro. Ah, itu ya. Jadi anak-anakku yang Abi banggakan, begitu besarnya ujiannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama ini, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Abi ingatkan, kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ingat begitu besarnya pengorbanan beliau. Ya, mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.